I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak atau Ibu dosen, rekan-rekan mahasiswa, serta seluruh masyarakat yang hadir dan menyimak melalui platform ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya mahasiswi Administrasi Publik UPN Veteran Jawa Timur yang akan berpidato untuk memenuhi UAS Hubungan Masyarakat dari kelas B. Sebagai bagian dari generasi muda dan calon pengelola kebijakan publik, saya merasa terpanggil untuk menyuarakan salah satu tantangan publik paling kompleks dan mendesak yang kita hadapi, yaitu krisis sampah plastik. Hadirin yang berbahagia, kita hidup dalam era kemudahan di mana plastik menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari kita. Namun, di balik kepraktisan yang ia tawarkan, tersembunyi ancaman yang menggerogoti keberlanjutan hidup kita. Setiap tahun, Indonesia menghasilkan sekitar 8 juta ton sampah plastik. Banyak data yang memprihatinkan sekali, yaitu sekitar 3,2 juta ton diantaranya diperkirakan berakhir di lingkungan perairan kita, menjadikan Indonesia salah satu kontributor sampah plastik laut terbesar di dunia. Ini bukan lagi sekedar masalah lingkungan, ini adalah krisis publik multidimensi yang dampaknya telah menyentuh berbagai aspek kehidupan. Untuk yang pertama, ada dampak ekologi dan kesehatan yang masif. Plastik terurai menjadi mikroplastik yang mencemari tanah, air, dan udara. Partikel ini masuk ke dalam rantai makanan, dari ikan hingga garam yang kita konsumsi sehari-hari seperti yang kita masak atau yang kita kelola. Dan pada akhirnya berdiam di tubuh kita, berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan serius atau bisa menyebabkan penyakit-penyakit lainnya. Yang kedua, ada beban ekonomi yang terus membesar. Pemerintah harus mengalokasikan anggaran yang sangat besar untuk penanganan sampah. Selain itu, sektor pariwisata dan perikanan kita juga mengalami kerugian akibat pencemaran lingkungan yang merusak keindahan dan ekosistem laut. Yang ketiga, ada krisis tata kelola dan infrastruktur. Sistem pengelolaan sampah kita masih jauh dari kata ideal. Tempat pembuangan akhir atau biasa kita sebut dengan TPA, banyak yang telah over kapasitas. Sementara sistem daur ulang masih terbatas dan belum terintegrasi dengan baik. Namun, di balik tantangan besar ini, ada peluang transformasi yang luar biasa. Saya sendiri percaya sih, solusi yang berkelanjutan terletak pada peralihan dari kesadaran individu yang terfragmentasi menuju aksi kolektif yang terstruktur, sistematis, dan didukung oleh kebijakan yang kuat. Oleh karena itu, mari kita untuk semuanya mewujudkan dengan langkah-langkah yang strategis dan konkret. Untuk mewujudkan langkah-langkah tersebut, di sini ada beberapa dari langkah-langkah itu, yaitu yang pertama ada penguatan regulasi dan penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Pemerintah perlu mempercepat dan memperluas implementasi kebijakan pembatasan plastik sekali pakai hingga ke tingkat daerah, tidak hanya di retail modern, tetapi juga ke pasar tradisional. Pengawasan dan penerapan sanksi yang jelas dan tegas terhadap pelanggaran wajib dilakukan untuk menciptakan efek jera dan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Di sisi lain, insentif fiskal dan non-fiskal harus diberikan kepada industri yang berinovasi, menciptakan kemasan ramah lingkungan, dan mengadopsi prinsip extension producer responsibility atau biasa kita sebut dengan tanggung jawab produsen yang perlu diperluas, diperlebar agar jangkauannya bisa bebas. Untuk yang kedua ada akselerasi, inovasi, teknologi, dan penerapan ekonomi sirkular.
Sampah plastik harus dikelola sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomi. Investasi dalam teknologi daur ulang, chemical recycling, dan pengembangan bahan alternatif seperti bioplastik harus didorong. Ekonomi sirkular harus menjadi arus utama di mana desain produk sudah memikirkan tahap akhir penggunaan, sehingga tidak ada lagi yang terbuang. Konsep refill, reuse, dan repair perlu menjadi budaya baru dalam bermasyarakat saat ini. Karena apa? Masyarakat sekarang kurang akan pemahaman tentang apa itu daur ulang dan bagaimana cara pengelolaannya. Untuk yang ketiga, ada penguatan gerakan partisipatif dari akar rumput dan pemberdayaan komunitas. Perubahan dimulai dari rumah dan lingkungan terkecil kita. Program bank sampah bukan hanya solusi pengelolaan, tetapi juga sebagai alat pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selanjutnya ada kolaborasi antara kampus, komunitas, pelaku usaha lokal, dan pemerintah daerah dapat menciptakan model pengelolaan sampah terpadu berbasis kawasan. Kampanye-kampanye kreatif seperti Plastic Diet Challenge atau Zero Waste Lifestyle perlu terus disuarakan untuk mendorong perubahan perilaku. Untuk yang keempat, yaitu integrasi pendidikan lingkungan berkelanjutan ke dalam sistem. Yang artinya itu seperti literasi lingkungan hidup dan krisis sampah plastik harus menjadi bagian inti dari kurikulum pendidikan, mulai dari PAUD hingga perguruan tinggi yang telah ia capai. Pendidikan tidak hanya tentang teori, tetapi juga praktik langsung melalui program Eco-School dan proyek pengabdian masyarakat berbasis lingkungan. Saudari-saudara sekalian, kita berada pada titik kritis di mana pilihan dan tindakan kita saat ini, hari ini juga akan menentukan warisan seperti apa yang kita tinggalkan untuk generasi yang akan mendatang. Kita tidak bisa lagi hanya berpangku tangan atau berharap pada perubahan yang instan. Setiap keputusan untuk menolak sedotan plastik, setiap komitmen untuk membawa tas belanja saat berbelanja sendiri, setiap upaya untuk memilah sampah dari rumah ke rumah adalah bentuk keberanian sipil dan investasi nyata untuk masa depan yang lebih bersih dan yang lebih maju. Mari bersama-sama mengubah narasi, jadikan Indonesia bukan sebagai simbol krisis sampah plastik global, tetapi sebagai epicentrum inovasi dan kepemimpinan dalam solusi pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Saya, Belinda Nala Putri Catalina, dengan penuh keyakinan mengajak kita untuk semuanya, mari mewujudkan aksi nyata mulai dari diri sendiri, lalu bergerak bersama-sama sebagai satu kesatuan untuk bumi yang kita cintai, untuk Indonesia yang lestari. Terima kasih. Sekian pidato dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.